Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga pada kesempatan kali ini kita tetap diberi kesehatan karena keterbatasan waktu dan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan kita bersama, maka kuliah diganti dengan secara online gitu ya. Nah, beberapa pertemuan yang lalu kita sudah melakukan presentasi yang pertama, yaitu tentang pendidikan karakter. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang pendidikan karakter yang ada di keluarga. Di sini saya bersama Devi Anggraini dan Nailul Faza akan mempresentasikan tentang pendidikan karakter yang ada di keluarga. Karena kesehatan saya juga kurang membaik, jadi mungkin ada sedikit kendala dalam presentasi ini ya. Oke, kita akan bahas tentang pendidikan karakter yang ada di keluarga. Sebelumnya kita boleh baca teks berikut. Keluarga merupakan sekolah dan tempat ibadah yang pertama bagi anak-anak. Tempat di mana anak-anak pertama kalinya mengenal apa yang baik dan apa yang buruk, belajar apa yang benar dan apa yang salah. Pendidikan karakter dalam keluarga berarti menanamkan nilai-nilai karakter melalui pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua di rumah. Mungkin kita ketahui ya, pendidikan karakter itu dimulai sejak anak masih bayi. Nah, kalau kita merujuk pada pendidikan secara umum itu ada 3. Yang pertama, pendidikan informal, formal, dan apa namanya yang satu itu? Informal, formal, dan non formal. Informal itu pendidikan yang ada di keluarga. Jadi keluarga itu merupakan tempat yang pertama bagi anak untuk menimba ilmu, baik dari orang tua maupun dari lingkungan. Kemudian di formal itu ada di sekolah, kemudian di non formal itu mungkin ada di sekolah alam dan yang lain-lain. Kemudian pengasuhan anak untuk membangun karakter anak. Terbentuknya karakter pada manusia menurut para pakar pendidikan anak ditentukan oleh 2 faktor, yaitu natur, alam fitrah, dan nurture, sosialisasi dan pendidikan. Nah, natur ini sedari awal anak itu sudah diberi sifat oleh Tuhan kepada setiap individu. Nah, ini merupakan fitrah atau bawaan alam. Kalau orang Jawa itu gawan bayi ya, atau bawaan kecil, atau bawaan lahir. Kemudian nurture, sosialisasi dan pendidikan, yaitu berkaitan dengan lingkungan, sosialnya itu bagaimana, dan pola asuh yang diberikan, pendidikan yang diberikan oleh anak. Mungkin yang pertama itu dari orang tua gitu ya. Nah, ini yang mempengaruhi sifat dari atau karakter dari anak, baik dari secara alam maupun dari pihak orang lain, orang tua ataupun orang sekitar. Kemudian menurut Ratna Megawangi ada nilai-nilai penting yang harus ditanamkan kepada anak-anak. Yang pertama, kecintaan kepada Tuhan dan alam semesta beserta isinya. Ini jelas ya. Yang pertama, diberikan cinta kepada Tuhan. Mungkin kita kalau melihat Pancasila juga sila pertama Ketuhanan Maha Esa. Nah, itu yang pertama, harus cinta dulu, harus tahu dulu, dan harus punya dulu Tuhan gitu ya. Kemudian yang kedua, tanggung jawab, disiplin, dan kemandirian. Ini sering juga kita sampaikan orang tua kepada kita ya. Kejujuran, amanah, dan diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, kreatif, percaya diri, bekerja keras, dan sampai kebersihan, kerapian, kesehatan, dan keamanan.
Nah, ini yang harus orang tua tanamkan kepada anak-anak. Walaupun ini sepele tapi akan berdampak luar biasa nantinya. Nah, ini ada pendekatan yang dapat dilakukan untuk menanamkan nilai tersebut. Nah, dalam memberikan suatu nilai-nilai itu tidak serta-merta melakukan pendekatan yang arogan ataupun yang semena-mena gitu ya, atau mendadak atau tiba-tiba gitu. Nah, pendekatan yang pertama itu ada indoktrinasi, yaitu menanamkan nilai-nilai yang baik dan buruk secara tegas dan konsisten. Nah, ini ditambah dengan sering berulang-ulang akan menambahkan memori kepada anak itu lebih lama gitu ya. Nah, kalau mungkin pernah mendengar umur anak 1-7 tahun itu merupakan memori yang paling kuat pada anak. Jadi jika kita memberikan pengalaman ataupun memberikan pembelajaran pada umur segitu, itu akan dirasakan anak selama seumur hidupnya gitu ya. Nah, ini yang perlu orang tua ketahui. Indoktrinasi itu yang pertama, menanamkan nilai-nilai yang baik dan buruk secara tegas dan konsisten. Tegas dan konsisten, ini yang mungkin orang tua itu kurang bisa ya di konsisten. Kemudian klarifikasi nilai, yaitu menanamkan nilai-nilai dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan dan menyatakan nilai-nilai dengan caranya sendiri. Nah, jadi ini anak itu diberi kebebasan untuk menyampaikan dan menyatakan suatu sikap menurut dirinya sendiri. Jadi nanti orang tua itu bisa mengkoreksi yang benar yang ini, yang salah yang ini. Nah, itu fungsi orang tua itu bukan hanya untuk memberi pelajaran saja, tapi bisa juga mengkoreksi dan mencarikan contoh-contoh suatu hal yang baik itu yang bagaimana. Kemudian teladan dan contoh, yaitu menanamkan nilai dengan memberikan contoh bersikap dan berperilaku secara langsung dalam aktivitas setiap saat. Nah, orang tua juga bisa memberikan contoh kepada anak-anaknya tentang suatu hal yang baik itu yang bagaimana. Dengan hal yang sepele saja, mungkin ketika bangun pagi, bangun tidur, dibiasakan untuk sikat gigi, merapikan kamar tidur, merapikan permainannya sendiri dan yang lain-lain ya. Kemudian pembiasaan dalam perilaku, yaitu menanamkan nilai melalui pembiasaan tingkah laku dalam aktivitas sehari-hari secara konsisten. Nah, mungkin tadi berkaitan dengan nomor 3 tadi ya. Pembiasaan dalam perilaku, menanamkan nilai-nilai pembiasaan tingkah laku dalam aktivitas sehari-hari secara konsisten. Nah, ini mungkin bisa dilakukan dengan belajar di jam tertentu gitu ya. Membiasakan secara konsisten di waktu-waktu tertentu. Belajar mungkin jam 7. Nah, setiap hari dilakukan jam 7, jadi mungkin akan memberi pembiasaan kepada anak. Tidak boleh main HP setelah belajar. Itu salah satu bentuk pembiasaan secara konsisten. Kemudian langkah-langkah yang harus dilakukan anak oleh orang tua agar dapat membangun karakter anak. Yang pertama, diawali dengan adanya kesadaran introspeksi diri dan tekad yang kuat dari para orang tua untuk mengubah cara pengasuhan yang salah menuju pengasuhan yang baik. Melakukan parenting berarti melakukan aktivitas berikut, seperti keluarga yang bahagia, mendidik dengan tekun, mengembangkan aspek pertumbuhan dan perkembangan anak. Ya, ini juga jangan dilewatkan ya oleh orang tua, membangun aspek perkembangan dan pertumbuhan. Diberi makanan yang bergizi gitu ya. Jangan cuma kognitifnya saja, tapi fisiknya juga perlu untuk diberi asupan.
Menerapkan prinsip-prinsip dasar parenting dalam aktivitas pengasuhan yang dilakukan seperti menunjukkan kasih sayang, meredam amarah, bergaul lemah lembut, mendengar perasaan anak, meluangkan waktu, dan melibatkan dengan anak. Nah, ini mungkin orang tua belum banyak yang paham tentang pendidikan parenting ya. Nah, jadi orang tua mungkin bisa melakukan hal yang sederhana, mengikuti seminar-seminar parenting, ataupun kalau tidak bisa seperti itu, bisa dengan memfollow akun Instagram yang membahas tentang parenting. Di sana banyak sekali membahas bagaimana cara mendidik anak, memahami permasalahan anak dan memperbaiki cara menyelesaikannya. Nah, dalam mendidik itu bukan sekali langsung bisa, kemudian langsung jadi anak yang baik, anak yang berperilaku berkarakter yang baik. Nah, pasti kan ada trouble and error gitu ya. Di awal mungkin kita ketahui anak itu memiliki permasalahannya bagaimana, kemudian penanganannya bagaimana. Kemudian berkomunikasi kepada anak dengan berkomunikasi yang efektif, baik dalam penetapan aturan, mengungkapkan perasaan, dan menetapkan keputusan, termasuk dalam memberikan penghargaan dan hukuman. Nah, komunikasi itu sangat penting sekali di keluarga. Nah, sering-seringlah untuk untuk mengajak berbicara anak ya, terutama anak yang masih umur 7 ke bawah itu ya, itu suka sekali ngomong dan akan mendekatkan secara pribadi orang tua dan anak, kemudian menanamkan karakter dan akhlak yang baik setiap aktivitas anak sehari-hari di rumah dengan buat perencanaan dan program yang jelas. Nah, membahas tentang program yang jelas, nah mungkin sebelum kita mengetahui cara mendidik anak sehingga berkarakter dan baik di mata masyarakat, mungkin kita jauh-jauh hari sebelum menikah kita juga harus memikirkan bagaimana cara mendidik anak gitu ya. Walaupun ini dirasa sangat terburu-buru, tapi ini perlu juga untuk kita pikirkan. Bukan hanya masalah finansial keluarga ke depannya, tapi pola asuh yang kita berikan kepada anak itu perlu kita pikirkan sebelum menikah, kemudian mencari pasangan yang mungkin punya karakter yang baik sehingga nanti menghasilkan keturunan yang baik pula. Kemudian setelah lahir kita punya perencanaan dan program yang jelas untuk kita berikan kepada anak-anak kita gitu ya. Kemudian penerapan pendidikan karakter dalam keluarga. Pada lingkungan keluarga, orang tua wali merupakan pendidikan karakter melalui kegiatan keseharian di rumah untuk memperkuat hasil pendidikan karakter yang dilakukan di sekolah. Nah, ini mungkin anak sudah dewasa gitu, udah beranjak masuk sekolah. Orang tua itu sebagai penerus pendidikan yang ada di sekolah, tapi yang utama itu pendidikan yang ada di keluarga. Tanpa sekolah pun anak itu bisa mendapatkan pendidikan yang baik dengan diberikannya oleh orang tua. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Nah, ini perlu diketahui ya. Jadi tanggung jawab setiap individu anak itu bukan hanya pada keluarga. Di antaranya itu ada juga sekolah dan masyarakat. Jadi teman-teman yang mungkin belum mempunyai anak juga bisa mengasuh atau memberi pengarahan atau membiasakan dengan pola-pola yang baik kepada lingkungannya, sehingga anak-anak yang ada di lingkungan tersebut juga dapat tertulari sifat-sifat baik gitu ya. Menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ajaklah anak pada usia sejak lahir sampai 7 tahun bermain. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan, sampai 7 tahun banyak untuk bermain gitu ya. Kemudian ajarkan anak peraturan atau adab ketika mereka berusia 7 sampai 14 tahun. Nah, ini mulai diberi pengarahan. Ini yang baik, ini yang buruk. Jadi kalau umur 1 sampai 7 tahun ini diberi kebiasaan saja.
Kemudian pada usia 14 sampai 20 tahun, jadikan anak sebagai mitra orang tua. Nah, ini mungkin orang tua bisa menyuruh-nyuruh ya di usia segini. Beberapa contoh penerapan kebiasaan yang dapat dilakukan di lingkungan keluarga. Pembiasaan anak bangun pagi, mengatur tempat tidur, dan berolahraga. Nah, ini kebiasaan dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu ya, sampai tengah malam. Membiasakan anak mandi dan berpakaian bersih, jangan sampai kelihatan kumuh, walaupun pakaiannya nggak bagus ya, dan bersih gitu ya badannya. Membiarkan anak turut membantu mengerjakan tugas rumah, mengepel ataupun membantu ibu masak gitu. Dulu saya kecil juga sering membantu ibu saya masak. Sejak dewasa malah sama sekali nggak pernah. Tapi hal seperti itu malah saya ada di memori saya gitu. Kemudian biarkan anak-anak mengatur dan memelihara barang-barang yang dimilikinya. Nah, ini ibu sudah mulai atau orang tua sudah mulai membiasakan anak itu mandiri dengan barang yang mereka miliki. Membiasakan dan mendampingi anak belajar, mengulangi pelajaran, mengerjakan tugas sekolah. Jadi kalau ada orang tua yang menyuruh anak untuk belajar, tapi orang tua yang tidak mau mendampingi, itu tegur saja gitu ya. Itu pun salah juga. Kalau ada orang tua yang minta anak belajar tapi gak mau mendampingi, salah itu ya. Biasakan anak pamit jika keluar rumah. Nah, ini biasakan. Kalau perlu ditegur ya kalau mereka nggak pamit. Kemudian 7, membiasakan anak mengucap salam saat keluar dari dan pulang rumah. Nah, ini mungkin adab-adab Islami tertuang dalam pendidikan karakter ini ya. 9 pilar karakter mulia yang selayaknya diajar kepada anak. Menurut Ratna Megawangi, cinta Tuhan dan kebenaran, tanggung jawab, kedisiplinan dan kemandirian, amanah, hormat dan santun, kasih sayang, kepedulian, dan sampai toleransi dan cinta damai. Ya, oke. Presentasi selesai, saya akan perlihatkan simulasi video tentang pendidikan karakter. Ini berbahasa Inggris ya, tapi mohon teman-teman dapat memahaminya. Ini nggak bisa di play kenapa ini? Nah, ini bisa dilihat ya, anaknya tidak bisa mengupas nanas. Nah, kemudian tanpa ucapan, tanpa apa, nah, orang tua memberikan pengajaran. Nah, kemudian dilihat oleh anaknya dan dipraktekkan. Nah, ini pembiasaan yang cukup baik gitu ya, tanpa dimarahi anak akan bisa sendiri.